Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudius Iro Jeriman, mahasiswa semester 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan 3 dari sekian banyak teori komunikasi. Yang pertama, kita akan bahas tentang teori komunikasi, yaitu teori jarum hipodermik. Jadi pencetus teori jarum hipodermik atau dikenal juga dengan sebutan teori peluru merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa yang digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920-an ketika menulis sebuah buku propaganda Ted Himki semasa Perang Dunia. Menurut teori jarum hipodermik, pesan digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak dan menyuntikkan beberapa pesan khusus. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, efek media terhadap khalayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Digunakannya istilah jarum dan peluru adalah untuk menggambarkan ketidakberdayaan khalayak massa sebagai dampak adanya pendapat umum atau opini publik yang dibangun oleh media massa sehingga menyebabkan perubahan perilaku pada khalayak massa. Contohnya, yaitu ada kasus kejadian yang terjadi pada 30 Oktober 1998. Saat itu, ribuan warga Amerika panik karena adanya siaran sandiwara radio Orson Welles yang berjudul War Over Worlds yang menceritakan adanya serangan makhluk Mars yang akan memusnahkan bumi. Kejadian tersebut dikenal sebagai panik broadcast dan mengubah sejarah penyiaran, psikologi sosial, pertahanan sipil, dan menyusun sebuah standar bagi hiburan provokatif. Diperkirakan ada 12 juta orang di seluruh Amerika yang mendengar dan menaksirkan informasi tersebut, dan terdapat sekitar 1 juta orang yang benar-benar percaya bahwa sebuah invasi yang serius yang dilakukan oleh makhluk Mars tengah berlangsung. Mereka berdoa, menangis, melarikan diri secara panik untuk menghindari kematian karena serangan makhluk Mars. Negara benar-benar seperti dalam keadaan kaos atau saluran radio adalah penyebabnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teori yang kedua, yakni teori interaksi simbolik. Jadi teori interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna menurut teori interaksi simbolik. Kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Jadi contoh kasus dari teori ini adalah ketika melihat rambu lalu lintas, larangan parkir dengan simbol lempengan berbentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol yang disepakati bahwa maknanya berupa larangan parkir di seputaran tempat tanda tersebut berada. Oke, baik, selanjutnya bagian ketiga kita akan mempelajari teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan ini diperkasai oleh Maslow. Jadi Maslow pertama kali memperkenalkan konsep hierarki kebutuhan dalam makalahnya pada tahun 1943, A Theory Human Motivation, dan bukunya yang berjudul Motivation and Personality. Hierarki ini menunjukkan bahwa orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar sebelum beralih ke kebutuhan lain yang lebih besar. Ada 5 tingkatan dalam teori hierarki kebutuhan. 5 tingkatan dalam teori hierarki kebutuhan yaitu self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri; esteem needs, kebutuhan akan penghargaan; social needs, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang; safety needs, kebutuhan akan keamanan; dan
psychological needs. Psychological needs level pertama dari hierarki kebutuhan manusia adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologi kita. Level ini terdiri dari kebutuhan fisik yang paling dasar dan adalah hal-hal yang kita perlu untuk hidup. Contohnya, secara umum, karyawan terlebih dahulu menginginkan pekerjaan yang memberikan gaji yang memadai untuk memuaskan kebutuhan sebelum dirinya menginginkan kebutuhan akan keamanan untuk mencapai prestasi kerja. Yang kedua ada juga social needs. Jadi social needs ini merupakan kebutuhan kita untuk merasakan kasih sayang sekaligus perasaan memiliki dan dimiliki atau social needs. Contohnya, setiap karyawan yang selain menginginkan pekerjaan yang aman dan selamat, dirinya juga dapat berinteraksi dengan orang lain dan mau dirinya untuk dikasih dan diterima oleh orang lain agar tidak merasa kesepian, sehingga dia dapat berprestasi dalam bekerja. Selain itu ada juga esteem needs, jadi kebutuhan untuk dihargai. Contohnya, seorang karyawan umumnya mempunyai harapan untuk mencapai kebebasan diri dan peroleh penghargaan dan kemampuan setelah kebutuhan sosial dan harga dirinya telah dipuaskan untuk mencapai prestasi kerja. Yang keempat ada juga safety needs, kebutuhan akan keamanan. Contohnya, setiap karyawan selain dirinya memperoleh gaji yang memuaskan dari bekerja, maka ia juga membutuhkan pekerjaan yang dapat memberikan keamanan dan keselamatan diri serta bebas dari ancaman agar dirinya dapat bekerja lebih berprestasi. Yang berikutnya, hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja. Jika pemenuhan kebutuhan tidak tercapai, maka tidak ada motivasi seorang untuk bekerja dan kepuasan bekerjanya pun tidak ada. Jadi ketika seorang telah berada dalam suatu kumpulan atau suatu organisasi dapat memenuhi kebutuhannya dan juga memiliki rasa nyaman dalam pekerjaannya, ia akan lebih termotivasi untuk mendapatkan prestasi dan dia mampu bekerja dengan baik untuk organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Jadi pada intinya bahwa semakin seorang mendapatkan apa yang ia mau, maka ia akan terus termotivasi dirinya untuk bekerja lebih keras lagi sehingga tercapai kebutuhan daurat kepuasan ia bekerja dengan atau dalam suatu organisasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.